وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala. Baiklah. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini, ya. Di dalam hidup ini kita memilih dua jalan. Dalam hidup ini kita memilih dua jalan. Yang pertama jalan kebaikan dan yang kedua adalah jalan yang sesat. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ya, hidup ini bagaikan jalan yang lurus. Di ujung sana ada surga dan ada orang yang memanggil kita. Lalu di pinggir-pinggir jalan tersebut ada pintu-pintu. Yang pintu-pintu itu tidak tertutup oleh pintu, melainkan dia tirai saja yang sangat mudah untuk dibuka, dan itu adalah perbuatan maksiat. Ya. Lalu di atas ada yang menyeru kita untuk jangan masuk ke pintu tersebut karena itu bisa menyehatkan kita menuju ke neraka. Apabila kita mulai bengkok dari jalan yang lurus, maka kita akan menuju langsung ke neraka. Tapi kalau kita terus saja lurus, maka kita akan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal, abadi. Di sana tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah kesenangan yang kekal, betul-betul happy ending. Kalian sering nonton film enggak? Sering Pak, nonton film. Enggak usah bohong. Ya. Pasti ada film itu yang happy ending ya. Kalau film itu kan ada alur-alurnya ya. Tapi saya tidak sarankan kalian nonton. Karena banyak buang-buang waktu, apalagi kalau film Korea. Banyak buang-buang waktu. Di film itu biasanya ada happy endingnya enggak? Ada. Kira-kira itu betul happy ending enggak? Biasanya apa happy endingnya? Menikah. Iya. Menikah. Kira-kira orang menikah tuh happy ending enggak? Ya baru-baru saya dengar berita gini. Ada seorang suami, saya tidak tahu cemburu kah apa bagaimana, dia tebas istrinya. Di depan orang umum. Orang-orang tahu dari mana, anak-anaknya nangis. Ini di berita baru-baru terjadi. Happy ending. Menikah happy ending. Ribuan wanita saat ini menggugat cerai suaminya. Masih mau bilang menikah happy ending. Happy ending itu nanti di surga. Wallahi happy ending itu nanti di surga. Makanya saya bilang, dalam hidup ini kita memilih dua jalan. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Kalau kita pilih jalan yang bengkok, maka kita akan menuju ke neraka, yang mana pintu tersebut sangat mudah sekali dibuka karena dia hanya ditutupi oleh tirai. Ya. Ada syaitan yang senantiasa menyuruh kita menuju ke jalan itu. Ya. Dan jalan yang lurus adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jalan yang lurus adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang dengannya kita akan selamat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada itu, maka kalian akan selamat. Yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala ya mewasiatkan kepada Rasulullah SAW sebuah risalah, ya, yang mana dengan risalah tersebut kita akan selamat dunia dan akhirat. Coba perhatikan, setiap kali kita belajar di sini, selalunya belajar masalah adab, masalah akhlak, masalah ibadah, yang mana hal itu bisa membuat kita selamat dunia dan akhirat. Dengan adab dan akhlak yang kita pelajari di sini, kita akan selamat di dunia, dan dengan ilmu agama, maka kita akan selamat di akhirat. Ya. Untuk minggu ini kita fokus di adab. Kenapa adab? Karena di zaman ini adab mulai terkikis. Seiring berkembangnya zaman, adab mulai terkikis. Anak-anak muda tidak lagi menghormati yang lebih tua. Padahal tidak ada salahnya apabila kita merendah terhadap orang yang lebih tua. Terkadang ada adik yang dia kurang ajar sama kakaknya. Dan yang lebih parah, ada anak yang kurang ajar sama orang tuanya sendiri. Ya. Ada anak dikacau main Mobile Legends, dia tusuk mamanya pakai gunting. Kacau. Ya. Di mana adab?
Di mana adab? Makanya saya bilang tadi, kembali jalan yang lurus, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalian tahu enggak Imam Malik, imamnya Darul Hijrah, ya, pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy. Apa dia bilang? Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari suatu ilmu. Kalau kita mulai mempelajari ilmu tanpa mempelajari adab, maka kita akan sombong dengan ilmu kita tersebut. Ya, kita akan sombong dengan ilmu kita tersebut, atau kita tidak akan memperoleh kebaikan dari ilmu yang kita pelajari. Wallahi. Seriusnya ulama-ulama terdahulu dalam mempelajari adab dibuktikan dengan perkataan seorang ulama salaf terdahulu. Dia katakan, kami mempelajari, ya, Ibnul Mubarak namanya. Kalian bisa cari di internet kalau kalian tidak percaya. Dia bilang, kami dulu mempelajari adab 30 tahun, baru mempelajari ilmu selama 20 tahun. Lihat, 50 tahun belajar 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu. Ya, ilmu ibadah apa segala macam, fikih itu, ya, dan lain sebagainya. Jadi adab dulu yang dipelajari. Kenapa begitu? Karena mereka mengatakan kami lebih membutuhkan mempelajari adab dibandingkan mempelajari ilmu, ya. Karena memang tidak semua harus mempelajari ilmu, tapi semuanya wajib mempelajari adab. Kalau kita sudah mulai mempelajari adab dan akhlak ini, maka kita akan selamat di dunia ini. Selamat kita di dunia ini. Siapa yang memusuhi kita kalau kita adabnya bagus? Siapa yang memusuhi kita kalau kita akhlaknya mulia? Siapa? Siapa yang memusuhi kira-kira? Ada enggak? Enggak ada. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya perbanyak baca hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Lalu, ya, di dalam Syiar A'lamin, ya, bahwasanya karyanya Az-Zahabi dikatakan di situ bahwasanya Abdullah bin Wahab pernah berkata, ya, yang kami nukil dari Imam Malik rahimahullah itu lebih banyak perkara adab dibandingkan perkara ilmu. Jadi kesimpulannya adalah sangat penting sekali untuk mempelajari adab sebelum kita mempelajari ilmu. Ketahuan sekali. Saya pernah uji di kelas. Saya ajar masalah TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, ya. Saya sengaja, saya langsung masuk ke materi aja. Saya ucapkan salam, lalu saya langsung masuk ke materi. Saya sambil perhatikan, kan ketahuan tuh yang memperhatikan sama enggak. Nah, nanti yang saya tanya itu yang enggak memperhatikan, kebingungan. Nah, itu kenapa? Karena tidak ada adab. Adabnya apa kalau orang berbicara sama kita? Kita perhatikan atau kita ke lain, main HP atau tidur apa segala macam. Adabnya seperti apa? Kita perhatikan, ya. Nah, ternyata betul kan? Katanya apa? Ulama terdahulu apa dia bilang? Ya, Yusuf bin Al-Husain, ya, pernah berkata, dengan mempelajari adab engkau akan lebih mudah menguasai ilmu. Ternyata memang betul. Saya ini orangnya penasaran, saya mau coba, saya mau uji. Ternyata memang betul, ya. Nah, sekarang saya balik, saya tanya yang memperhatikan. Dia jawab dengan rinci. Dia bilang begini sama saya, Pak, saya suka belajar yang seperti ini. Ya, senang dia belajar yang kayak gitu, TIK itu. Kalau kelasnya kosong, dia mau panggil saya terus itu, anak-anak. Ya, itu karena apa? Karena adab tadi. Ketika saya menjelaskan, dia diam, memperhatikan. Ya, itu adab. Itu bagian dari adab. Ya, ternyata betul katanya ulama terdahulu Yusuf bin Al-Husain, dengan mempelajari adab engkau akan lebih mudah menguasai ilmu. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang bodoh itu. Kita ini manusia setidaknya IQ kita di atas 100 lah. Ya. Intelligent quotient kita, ya. Kecuali dia memang pakai baju aja susah, atau mau mandi aja susah, mau pergi masak aja susah. Nah, itu baru dia mungkin bisa dikatakan agak kurang-kurang. Tapi kalau bisa pakai pakaian, bisa main HP ini, ya, apalagi saya lihat di semua ini kalian pintar sekali memainkan
ini handphone. Berarti kalian semua ini pintar. Tinggal bagaimana adabnya, ya, adabnya. Maka dari itu dimanapun kalian, ketika kalian dalam posisi belajar, perhatikanlah orang yang ada di depan. Itu adalah adab. Diam dan perhatikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diam dan dengarkanlah. Jadi Allah telah jelas mengajarkan kita adab ini. Disuruh diam dan dengarkan. Ya. Maka dari itu para ulama berpendapat bahwasanya ketika Al-Qur'an dibacakan, misalkan saya bilang seperti ini. Saya baca suatu ayat dari Al-Qur'an, lalu kalian berbicara, maka itu adalah haram hukumnya. Tidak boleh. Karena apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, misalnya saya jelas-jelas nih, saya mau baca Al-Qur'an. Misalnya saya bilang Alif Lam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu ada yang bicara di belakang, maka itu dosa. Karena saya membacakan ayat ini kepada kalian. Itu tidak boleh. Ya, itu adalah adab mendengarkan Al-Qur'an. Jadi ada adab-adabnya semua. Ada adab membaca Al-Qur'an, adab mendengarkan Al-Qur'an, adab bermajelis ilmu, ya. Adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada sesama pun ada. Ya. Dan jangan kalian kira adab ini hanya berlaku kepada hanya kepada murid dan guru. Guru juga harus punya adab kepada muridnya. Orang yang lebih tua daripada kalian harus juga punya adab kepada yang lebih muda. Islam mengajarkan komplit, tidak ada kurangnya. Makanya saya bisa bilang Islam itu sempurna. Orangnya tidak. Jadi Islam itu sempurna. Orangnya yang tidak sempurna. Ya. Kalian bisa lihat teroris-teroris itu, apa yang mereka lakukan? Mereka membom bunuh diri, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad. Apa yang mereka hancurkan? Apa yang mereka hancurkan? Tempat ibadah. Boleh enggak? Apa adabnya dalam Islam berperang? Boleh enggak menghancurkan tempat ibadah? Enggak boleh. No way. Di sini kita bisa lihat teroris itu bukan Islam. Teroris itu enggak punya agama dia. Enggak ada adabnya. Berperang enggak ada adabnya. Ada perempuan dia culik. Dia bikin jadi budak seks. Ayo. Ada enggak dalam Islam seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Bahkan di dalam Islam, di saat perang zaman dahulu, lebih banyak orang muslim itu melepaskan tawanannya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Tawanannya takjub sama perlakuannya orang muslim. Dikasih makan, dikasih minum, ya, diperlakukan dengan baik. Akhirnya mereka apa? Bersyahadat. Setelah bersyahadat dilepas. Iya. Kalau kalian tidak percaya, silakan cek sejarahnya. Cek fakta dan datanya. Ya. Ini saking mulianya Islam. Padahal dalam adab berperang pun ada adabnya. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang yang lemah, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Tidak boleh. Tidak boleh merusak tempat ibadah. Coba kalau teroris, apa dia bom? Gereja dia bom. Kira-kira Islam dah itu? Bukan. Jelas teroris bukan Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Nisa ayat 29, dan janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang terhadapmu. Apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh diri. Apapun yang dilarang dalam Islam mereka kerjakan. Ini aneh sekali. Mereka hanya memakai nama Islam, tapi mereka tidak mempresentasikan Islam. Ajaran Islam tidak seperti itu. Ya. Tidak ada seperti itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, apabila kalian mengganggu kafir harbi, orang kafir yang tidak mengganggu kita, maka kalian akan berhadapan dengan Rasulullah nanti di yaumil akhir. Siapa yang mau berhadapan dengan Rasulullah di yaumil akhir? Ya para teroris itu. Karena mereka mengganggu orang yang tidak mengganggu mereka. Orang kafir ibadah bagus-bagus, tidak mengganggu. Kok dibom itu nah? Tidak jelas itu teroris. Apa maunya? Ya, tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya. Jadi ketahuan mereka hanya mencomot-comot. Jangan-jangan yang dia baca itu Quran surah Taubah saja itu.
Saya nggak ngerti juga. Ya, iya kan? Tanpa melihat asbabun nuzulnya, Quran surat Taubah langsung diambil, langsung di brainwash dia. Tanpa melihat lagi ayat-ayat yang lain. Padahal ada Quran surah Nisa 29, ada Quran yang ayat yang lain, ya. Dan janganlah kamu binasakan dirimu sendiri. Ada. Tapi mereka membinasakan diri mereka sendiri. Mereka membawa mobil penuh dengan bom, ya, ratusan kilo tuh C4 di mobilnya itu. Nanti dia tabrak itu markasnya tentara. Ya memang betul, banyak orang mati dapatnya. Tapi dia juga ikut hancur. Ya. Itu ya. Itulah. Jadi pentingnya adab sebelum memahami ilmu, ya. Kalau kita sudah belajar adab dulu baru kita memahami ilmu ini, maka kita akan senantiasa husnuzon. Senantiasa husnuzon. Barulah kita paham, memang betul. Katanya Yusuf bin Al-Husain, bahwasanya dengan mempelajari adab engkau akan lebih mudah menguasai ilmu. Sangat benar sekali ini perkataan ini. Ya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini.